China has lent billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line. So it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion, from $4.5 to $8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Ketika berita dari India ini menyebar, maka sebenarnya ada banyak pelajaran bernegara yang bisa kita ambil hikmahnya dari informasi tersebut. Salah satunya, mengapa masih membangun dengan hutang dan minusnya APBN atau state budget di cover pakai hutangan. Oke, kita jelaskan kalau pejabat keuangan mengatakan dalam pertahanan argumennya tentunya bahwa hutang Amerika kan lebih besar dari hutang Indonesia, atau hutang Jepang itu lebih besar dari hutang Indonesia. Sesungguhnya kalimat itu tidak salah. Sungguh tidak salah. Itu adalah fakta. Yang jadi masalah adalah banyak masyarakat yang tidak paham dunia keuangan. Maka kalau dilihat secara angka, maka hutang Amerika memang ribuan kali dari hutang Indonesia. Ya bener. Tapi sekali lagi nih ya, tapi hutang Amerika itu pakai dolar, pakai mata uangnya sendiri. Hutang pemerintah Jepang juga besar. Tetapi hutang Jepang terbesar, negara Jepang hutangnya adalah ke lembaga keuangan mereka sendiri. Obligasi pemerintah Jepang atau government bond, lembaga asuransi Jepang, dan lain sebagainya. Alias hutang mereka terbesar adalah dalam bentuk yen. Sementara hutang Indonesia adalah pakai mata uang asing, terutama dolar. Inilah mengapa kita harus mengubah cara bernegara di dalam nomenklatur keuangan negara. BI bukan lembaga tertinggi penerbit uang. Saat ini, masa pemerintah ngutang ke BI, jadi kesannya negara kurang uang. Sahabat, negara itu tidak pernah kekurangan rupiah. Harusnya BI yang pinjam ke negara. Jadi bukan surat hutang negara namanya, tapi surat hutang pemerintah atau government bond. Kalau sekarang negara ngutang ke BI, coba bayangkan, kok negara ngutang sih? Negara itu kaya. Oke lah, kita nanti detailkan pada saat New Mind pegang mandat. Kembali ke pemikiran negara harus ngutang jika APBN minus, juga dalam membangun harus berhutang, seperti kantor berita India laporkan tersebut. Kita berikan ilustrasi pakai bahasa sederhana, bahasa bisnis sehari-hari dari pengalaman pribadi. Tujuannya agar sahabat mengerti banyak sudut memahami bagaimana berhutang, mengapa di otak pejabat negara hutang itu penting, dan lain sebagainya dalam sebuah serial pembahasan. Dalam laporan media, banyak ghost town di Tiongkok. Apa itu kota hantu? Kota atau gedung ratusan yang dibangun namun tidak ada isinya. Tiongkok memang membangun apapun melebihi apa yang dibutuhkan, atau dalam bahasa umumnya over investment. Namun hal ini memang disengaja. Kita jelaskan sederhananya. Mereka membangun rumah, pabrik besar-besaran. Dana ada yang pakai printing money, ada yang pakai pinjaman asing. Kita bicarakan yang pakai dana asing yang setiap bulan harus nyicil. Itu kita detailkan sekarang. Ketika sudah setengahnya menyicil, maka Tiongkok harus mencari negara lain untuk dibuang asetnya ke negara lain tadi, sehingga hutang mereka bukan menjaminkan aset Tiongkok, tetapi menjaminkan aset dari negara lain. Oke, masih belum paham? Kita teruskan. Katakan Tiongkok pinjam dolar Amerika dengan jaminan proyek mereka di Tiongkok. Mereka perlu dolar karena dolar mata uang multi currency yang berlaku di 97% negara dunia dan menjadi alat bayar 70% transaksi dunia. Cara mengambil dolar adalah dengan meminjam dolar dan menjaminkan aset negara. Misalnya, perumahan yang jumlahan ribuan tower itu. Di sini dolar masuk ke Tiongkok, membuat devisa Tiongkok naik atas dolar. Lalu Tiongkok mulai
membangun. Setelah membangun di dalam Tiongkok yang asetnya kekunci tadi harus membangun ke negara lain. Sekali lagi, harus membangun ke negara lain. Nah, karena itu Tiongkok punya 3 cara untuk menaklukkan sebuah negara yang telah Bosman ulang-ulangi ceritanya berkali-kali. Setelah takluk, maka negara yang pejabatnya terbeli, medianya terbeli, dan politikusnya terbeli, mulailah dikendalikan negara tersebut. Disuruhnya membangun, dibangunin tepatnya, dan untuk proyek manapun harus bayar pakai dolar Amerika. Ini sebagai modal mereka bayar hutang dolar dan memenuhi kebutuhan dolar Tiongkok. Negara tersebut bahkan harus over investment. Katakanlah negara tersebut adalah Papua Nugini. Jalan tol, jembatan, rel kereta api keliling Papua Nugini, 3 lapis kalau perlu, pelabuhan udara, pelabuhan laut, bangun kota, pusat industri, dan pusat ekonomi, bahkan ibu kota kalau perlu dibangun baru. Jaminan dari negara Papua Nugini ini adalah aset yang sesungguhnya menjadi jaminan terhadap dolar, pinjaman yang Tiongkok awalnya meminjam dari Amerika atau dari negara lain. Jadi kalau diringkas, printing money proyek negara yang mengerjakan itu BUMN-nya Tiongkok. Pinjaman dana dari luar negeri juga BUMN Tiongkok yang mengerjakannya. Di mana BUMN Tiongkok tadi juga harus membangun di negara jajahan ekonomi Tiongkok tadi. Di mana dolar masuk dari 2 arah sekarang, dari pinjaman Amerika dan dari cicilan negara jajahan Tiongkok. Aset pinjaman Tiongkok bukan lagi aset milik Tiongkok, tetapi aset dari negara jajahan. Itu namanya ekspor debt. Itulah jagonya Tiongkok yang ngerjain negara yang tidak berdaulat, yang pejabatnya bermental cuan, yang terbeli. Tapi pasti bukan Indonesia untuk hal itu. Indonesia mah pejabatnya pintar semua.